mengenai dugaan korupsi yang dilakukan oleh Jero Wacik sehingga ia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Tadi Pak Asep sudah mengatakan kira-kira siapa saja orang-orang di kementerian yang harusnya dimintai keterangan juga ya tentunya dan bisa diduga kuat begitu ya untuk juga ikut campur dalam kasus tersebut. Nah, Bang Ihsan mungkin bisa bercerita lagi kepada kita semua, siapa-siapa saja itu? Pada kasus proyek fiktif kelihatan, orang-orang di bawahnya itu kelihatan. Silakan urut ke bawah pada posisi proyek fiktif, anggaran fiktif gitu posisinya. Ngapain sih fiktif itu dipakai gitu? Kenapa KPK masuknya di fiktif gitu? Itu tadi yang Kang Asep bilang itu pintu masuk. Nah, kalau proyek fiktif itu orang-orangnya kebongkar, akan ketahuan orang ini orangnya siapa, dipasang oleh siapa. Sebentar, ini ada semacam pendapat begitu dari sejumlah orang yang mengatakan bahwa menteri-menteri yang berasal dari partai politik itu bisa sekali begitu untuk dijadikan semacam ATM bagi parpol. Menurut Anda? Bukankah dalam ilmu politik bahwa jabatan itu mesin produksi? Dalam ilmu politik, jabatan-jabatan formal itu adalah mesin produksi. So, Anda harus menghasilkan sesuatu. Yang Anda harus hasilkan bisa saja dalam rangka memperoleh simpati pada posisi Anda dan demikian punya dampak pada partai politik. Atau kemudian Anda menghasilkan sesuatu yang dalam rangka juga mesin partainya bergerak. Kan harus wajar aja itu cara berpikir begitu. Persoalan pokoknya adalah apakah melakukan penyalahgunaan wewenang atau tidak dalam rangka menjalankan mesin produksi tadi. Gitu dan aja. Dibuktikan kan pimpinan partai politik yang terlibat kabinet kemarin kan berapa tuh 3 ketua pimpinan partai menyalahgunakan semua kan, artinya kembalikan modal karena mengejar kekuasaan yang dekat korupsi. Tapi kalau itu kan dipertanyakan integritasnya ada kalau begitu. Ya itu kan sangat kan? Ada urusan dengan fakta integritas. Jadi begini, kita acap kali terkesima dengan fakta integritas dalam paket kebijakan ini apa sih orang nggak ada urusan sama itu. Ini persoalan apakah kita bisa memegang esensinya secara komit apa enggak, konsistensi pada esensi itu ada apa enggak gitu loh. Ini kan yang nggak kelihatan pada orang itu. Tapi kalau saya ingin mengutip saja karena ini apa yang diulas selama sepekan. Jadi kalau dari KPK kan itu kasusnya kan mula-mula SKK Migas terus naik ke atas. Dari KPK SKK itu kurang lebih berarti suka kebagian kickback kira-kira begitu ya. Kepanjangan yang Anda buat sendiri nih ya? Enggak, ini kan kira-kira begitu kan dapat kickback. Dari Ihsanuddin Nursi SKK tadi ya misalnya sebagai kanalisasi ke sana kemari kira-kira gitu ya. Tadi, nah yang terakhir ini agak penting nih. Enggak, satu lagi. Anas Urbaningrum mengatakan kurang lebih SKK sama dengan sekarang kena karmanya. Kira-kira begitu. Itu kata Anas loh itu. Iya. Ulasan berita sepekan ini. Jadi maksud saya perlu juga dilihat sikap-sikap orang yang misalnya ya, tuh kan kena kan lu misalnya. Jadi ada persoalan-persoalan juga intrik-intrik di dalam partai. Misalnya ada orang yang merasa dirinya berkuasa sekali, begitu kena orang lain, nah kena kan misalnya gitu ya. Pada bagian lain lagi menarik melihat gestur ketika ini satu rombongan menyatakan sikap menerima kabar dari KPK bahwa saya tersangka dan saya akan tetap dalam negeri dan lain-lain itu bersama-sama loh dengan semua rombongan. Lihat ya yang di tangga itu. Cuma yang sangat menarik terakhirnya pergi ke belakangnya sendiri. Itu bagi saya ya. Pesan apa itu? Pesan saya adalah begini. Apakah memang harus dia yang menanggung sendiri? Ataukah rombongan ini ada juga yang kena berdasarkan analisis Ihsanuddin Nursi nantinya gitu. Itu gestur yang saya baik. Bang itu bukan semua kena karmanya, bukan semua konco-konconya. Karena konco-konconya itu saya coba mengutip loh. Kang Asep mengenai analisa hukumnya kan dikenakan pasal pemerasan tersebut ya. Kira-kira Anda pendapat Anda sebagai mantan hakim ya, itu bisa dikenakan hukuman maksimal atau tengah-tengahnya atau kalau penyidik, penuntut, hak menggunakan pasal apapun silakan aja. Berarti kan hakim yang menentukan berdasarkan fakta-fakta persidangan. Artinya tadi semua konco-konconya itu di pengadilan bercerita yang terima itu A, B, C, D, E, ya mengalir kemana saja seperti Bengawan Solo alirnya sampai keringnya di mana harus cerita. Ketika keringnya di mana dan siapa yang dapat bahasa itu, hakim sebenarnya udah menjatuhkan maksimal. Karena persoalannya katakan Bang Nursi ini mafia di minyak itu kan bukan saat ini dari zaman Kiwari hingga Bihari, dari zaman jahiliyah hingga sekarang gitu kan. Baik. Kita lihat bagaimana perkembangan kasusnya. Semoga juga KPK bisa mengungkap siapa saja di balik mafia migas dan tidak hanya berhenti di bukan mungkin, harus. Baik. Ya percuma ada KPK. Baik. Paling tidak kita ingin mengatakan, kita berharaplah bahwa KPK memang menunjukkan independensi yang tinggi. Tapi sabar. Oh, sabar. Saya sudah janji-janji. Tapi mereka tidak dalam transisi. Transisi. Bang Egy. Nanti ujungnya bau terasi.
Ya, ini menjadi harapan kita semua ya. Baik, terima kasih Kang Asep, Bang Iksan dan juga Bang Egy sudah berbincang bersama kami. Panas sekali perbincangannya malam ini, ramai sekali. Ya pemirsa, apa kabar Indonesia malam masih akan kembali. Nanti saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana kondisi terkini di Mekah dengan rekan saya Eka yang ada di sana.